Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 750. Oke lah, nggak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dunia Buddha untuk saat ini benar-benar telah dikuasai oleh ras jahat asing. Bahkan para petinggi-petinggi yang berada di dalam tempat itu seperti Buddha Tathagata, Patriark Bodhi, dan juga yang lainnya pun melarikan diri ke dalam dunia manusia. Soyen ketika menyaksikan adegan seperti ini, dari cermin besar yang berada di hadapannya, kemarahan telah muncul di dalam hati dari Soyen dan tidak menyangka bahwa dunia Buddha adalah dunia pertama yang telah terjatuh ke tangan ras jahat asing ini. Namun Soyen paham, bencana untuk sekarang telah terjadi di mana-mana. Dalam dunia 1000 besar, menang atau kalah di dalam pertempuran itu tidak bisa terelakkan. Tapi bagaimanapun juga, dunia Buddha masih bagian dari dunia 1000 besar. Dan kali ini tempat itulah menjadi markas dari ras jahat asing. Meskipun Raja Iblis Hasrat Surgawi hanya menduduki peringkat raja-raja biasa, tapi Soyen samar-samar bisa merasakan bahwa metode misterius, yaitu kabut merah muda miliknya, benar-benar tidak terduga. Dan mungkin suatu saat nanti, orang ini akan menjadi musuh yang cukup merepotkan di masa depan. Setelah ras jahat asing menguasai dunia Buddha, mereka kemudian membuka portal teleportasi yang menghubungkan tempat ini ke dalam dunia ras jahat, supaya pasukan-pasukan ras jahat bisa masuk ke dalam dunia 1000 besar melalui dunia Buddha ini. Wajah dari Raja Penelan Roh tampak muram, dan dia tidak bisa membayangkan bahwa untuk melancarkan serangan habis-habisan, separuh penduduk dari ras jahat asing telah diutus untuk melakukan penyerangan. Sang Raja Penelan Roh kemudian mengatakan, dunia Buddha hampir musnah. Jalan menuju dunia 1000 besar juga telah dibuka melewati dunia Buddha itu. Orang-orang ras jahat asing, mereka benar-benar kotor dan juga tercela. Pemimpin dari domain pedang hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, sekarang bencana yang besar sudah berada di depan mata kita dan kita tidak lagi bisa berlindung di banyak tempat. Kita hanya bisa melindungi dunia 1000 besar ini dengan kekuatan sendiri. Soyen mengepalkan tinjunya dan kemudian dia mengatakan, waktu kita benar-benar mepet. Api suci kembali terpancar dari dalam tubuh Soyen dan kemudian dia mengarahkan pada cermin besar yang ada di hadapannya. Lalu gambar pun berpindah dari dunia Buddha ke dalam dunia hantu. Yang disebut sebagai dunia hantu itu berbeda dengan dunia neraka, karena dunia neraka merupakan tempat di mana ribuan jiwa yang telah mati dikumpulkan di dalam dunia neraka untuk menjalani reinkarnasi dan juga menjalani siklus hidup dan mati yang normal. Namun di dalam dunia hantu, kecuali penduduk asli dari tempat itu, kebanyakan orang-orang yang berada di dalam dunia hantu adalah roh-roh gentayangan yang masih tidak terima tentang kematian mereka dan masih memiliki kebencian yang sulit dihilangkan di dalam hatinya. Mereka juga berhasil meloloskan diri dari penangkapan dunia neraka dan benar-benar masuk ke dalam dunia hantu. Saat ini, energi-energi hitam yang sangat mengerikan tersebar di dalam dunia hantu ini, dan itu merupakan energi dari ras jahat asing. Awan hitam yang bergulung-gulung juga menuju ke arah ini dengan cara yang lambat. Dan sekarang para petinggi di dalam dunia hantu seperti Tuan Pemakan Jiwa, Haonier, dan juga yang lainnya mengetahui bahwa di balik awan hitam itu adalah pasukan ras jahat. Haonier melihat pada Tuan Pemakan Jiwa yang berada di sampingnya dan kemudian dia mengatakan, guru, untuk kali ini Raja Petir dan juga Tuan Kifei sedang melakukan retreat dan mereka mungkin tidak bisa merasakan situasi terkini dari dunia hantu. Dari sudut pandangku, mungkin mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berhasil mendapatkan kekuatan seperti masa lalu. Tuan Pemakan Jiwa melihat pada awan hitam yang bergulung-gulung dan kemudian dia mengatakan, Haonier,
kau bersama dengan Yan Luo dan juga yang lainnya dari 10 aula Yama harus mencari kesempatan untuk menuju ke wilayah api yang tidak berujung. Sementara pintu masuk ke dalam dunia bawah kegelapan andalkan saja pada para prajurit dan juga jenderal-jenderal lainnya untuk menjaga tempat itu. Sepertinya kedatangan dari ras jahat asing yang dipimpin oleh 3 raja itu jelas hanya mengincar ratusan juta jiwa yang berada di dalam dunia hantu kita. Untuk saat ini pasukan ras jahat asing yang menyerbu ke dalam dunia hantu sebenarnya juga telah dipimpin oleh 3 raja dari ras jahat. Sebenarnya telah terjadi puluhan pertempuran di masa lalu dan kedua belah pihak menderita kekalahan, tapi tidak benar-benar bertempur sampai mati. 10 aula Yama kemudian berbicara secara serempak. Tuan pemakan jiwa, Anda tidak perlu khawatir. Kita adalah orang yang tidak takut mati, dan bagaimanapun juga kita akan tetap bersama dengan dunia hantu. Detik berikutnya, Raja Jurang Hantu berkata pada Tuan pemakan jiwa, aku baru saja mendapatkan informasi dari gedung penjualan intelijen luar angkasa. Mereka mengatakan ada kabar samar bahwa Raja Petir telah meninggalkan retreatnya lalu melakukan penyerangan kepada klan roh surgawi. Menghadapi perkataan dari Raja Jurang Hantu, Tuan pemakan jiwa hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, aku khawatir itu hanyalah orang yang menyamar. Raja Petir dan juga Tuan Kifei untuk saat ini telah berada di dalam pengasingan untuk melakukan retreat dan mereka bahkan tidak bisa meninggalkan tempat itu sama sekali kecuali kekuatannya benar-benar mencapai kekuatan di masa lalu. Mendengarkan ucapan dari Tuan pemakan jiwa membuat Raja Jurang Hantu cukup terkejut, namun dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Orang-orang dari dunia hantu yang berkumpul di dalam tempat ini adalah pemimpin yang sebenarnya. Tuan pemakan jiwa memiliki jarum kecil berwarna hitam yang bernama jarum pemecah dunia, dan bahkan kekuatan dari Tuan pemakan jiwa telah mencapai setengah langkah reinkarnasi ketujuh. Selain itu juga ada 10 orang dari 10 Yama. Mereka merupakan Xiaoji dari Aula Raja Agung. Kekuatannya adalah setengah langkah reinkarnasi ke-6. Lalu ada Xiao Yuan dari Aula Raja kedua dan kekuatannya berada di puncak reinkarnasi ke-5. Serta ada Xiao Shenshen dari Aula Raja ke-5 dan kekuatannya berada di setengah langkah reinkarnasi ke-5. Selain itu juga ada Xiaomu yang telah membawa api suci pembangkit jiwa. Kekuatannya berada dari puncak dari reinkarnasi ke-4. Dan juga ada Chang Yue, kekasih dari Xiaomu yang berasal dari dunia surgawi. Kekuatannya telah mencapai reinkarnasi ke-4 dan dia juga memiliki salah satu dari api suci. Sisanya merupakan Mu Feng, Wang Yang Hao, Hao Ni Raja Jurang Hantu, Gui Wuhen, Raja Tungku Tanpa Jalan, Raja 10.000 Hantu, keluarga dari Xiao Xifan dan juga yang lainnya. Mereka semuanya berada di tingkat reinkarnasi menengah dan juga ke bawah. Dan orang-orang ini bisa dianggap sebagai andalan dari dunia hantu saat ini. Tiba-tiba saja, boom! Suara ledakan yang agung pun terdengar dari awan hitam yang berada di langit. Dan kemudian ribuan pasukan yang menggunakan pakaian berwarna hitam ini telah berdiri dengan cara yang cukup mengerikan. Kali ini pusat dunia hantu merupakan satu-satunya garis pertahanan dari dunia hantu ini. Jika sampai tempat tersebut hancur, maka ratusan juta jiwa yang berada di dalam dunia hantu juga akan menderita pukulan berat. Raja 10.000 Hantu melihat kepada Tuan pemakan jiwa dan kemudian dia mengatakan, mungkinkah kita harus membangunkan Raja Petir dan juga Tuan Kifei? Tuan pemakan jiwa menggelengkan kepalanya sambil berkata, jangan ganggu mereka, biarkan mereka berhasil dalam reinkarnasi. Dan saat ini kita hanya bisa mengandalkan kekuatan sendiri untuk melawan pasukan ras jahat ini. 3 raja dari ras jahat asing benar-benar memimpin pasukan yang tidak terhitung jumlahnya di belakang mereka, dan kekuatan
dari 3 raja ini sebenarnya telah berada di reinkarnasi ke-7. Salah seorang raja jahat asing yang telah datang ke tempat ini, yaitu lelaki berwajah kurus, tiba-tiba melihat kepada kelompok tuan pemakan jiwa dan kemudian dia mengatakan, "Semuanya, bagaimana dengan tawaran kita sebelumnya?" Tuan pemakan jiwa segera menimpali dengan gagah berani. "Dunia hantu, sampai kapanpun tidak akan pernah bekerja sama dengan ras jahat asing. Apalagi kalian hanyalah prajurit-prajurit yang telah melarikan diri pada saat itu." Detik berikutnya, raja jahat bertubuh kekar kini langsung menimpali perkataan dari tuan pemakan jiwa. Jadi tidak ada gunanya untuk bernegosiasi dengan mereka. Hancurkan saja tempat ini secepat mungkin, karena kita harus segera bersiap dalam pertempuran berikutnya. Setelah serangan berskala besar diluncurkan ke dalam dunia 1000 besar, maka pada saat itu seluruh dunia 1000 besar ini akan terjatuh ke dalam tangan kita. Sang raja jahat bertubuh kekar ini kemudian melambaikan tangannya dan senjata tombak dengan kekuatan jahat kini telah muncul di telapak tangan tersebut. Tanpa ragu, aura dari tombaknya menyebar ke seluruh dunia hantu ini, dan itu membuat banyak orang di dalam dunia hantu bergetar, seakan-akan yang mereka hadapi bukan lagi reinkarnasi ke-7, tapi raja jahat bertubuh kekar ini seolah memiliki kekuatan yang lebih mengerikan. Menghadapi hal seperti ini membuat tuan pemakan jiwa tiba-tiba saja langsung berkata, "Karena kalian ingin melawan kita, maka semuanya, ayo kita bertarung." Tuan pemakan jiwa langsung melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan formasi pelahap ini telah langsung muncul dan kemudian menyelimuti seluruh pusat dunia hantu ini. Bahkan jika mereka semuanya di dalam dunia hantu harus mati, tidak akan pernah rela menyerahkan tempat ini kepada ras jahat asing. Raja jahat bertubuh kekar dan juga raja jahat satunya yang merupakan lelaki berwajah kurus tiba-tiba berkata secara serempak, "Serang!" Akhirnya kekuatan-kekuatan jahat telah menyebar dari dalam tubuh mereka, dan kemudian pasukan ras jahat yang berada di belakangnya juga mulai menyerbu, dan pertempuran pun pecah antara pasukan dunia hantu dan juga pasukan ras jahat asing. Mungkin pertempuran ini akan menjadi hal yang paling sulit bagi orang-orang dari dunia hantu. Menghadapi situasi seperti ini membuat tuan pemakan jiwa hanya bisa mendengus tidak berdaya, dan sekali lagi dia melambaikan tangannya, garis-garis gelap dengan kekuatan pelahap ini langsung menyapu gelombang energi, lalu sebagian besar menelan kekuatan jahat yang dipancarkan dari dalam tubuh raja jahat bertubuh kekar dan juga raja jahat berwajah kurus. Hal itu secara perlahan meredakan tekanan bagi semua orang. Tapi kekuatan reinkarnasi di dalam tubuh dari tuan pemakan jiwa saat ini juga telah dikonsumsi dengan cepat akibat mengaktifkan formasi pelahap di dalam tempat ini. Dan untuk sesaat formasi itu telah membengkak menjadi sangat besar untuk benar-benar menyelimuti seluruh pusat dunia hantu. Malapetaka yang terjadi dalam pertempuran dunia hantu ini sangat mengerikan, dan satu-satunya yang mampu bertahan dari formasi pemakan jiwa milik tuan pemakan jiwa adalah pemenangnya, raja jahat bertubuh kekar. Ketika melihat formasi besar itu hanya bisa menyipitkan matanya sambil mengatakan, "Tidak kusangka bahwa sebenarnya itu adalah formasi besar pelahap. Namun aku ingin tahu, apakah formasi pelahapmu ataukah teknik darah pembantaiku yang jauh lebih kuat?" Raja bertubuh kekar ini dikenal sebagai raja tukang jagal. Sementara raja berwajah kurus, pandangan matanya saat ini tampak tenang, dan sebagian besar tubuhnya telah ditutupi oleh benang-benang yang cukup halus. Namun kekuatan hitam yang terpancar dari dalam tubuhnya itu sebenarnya telah menyebabkan seluruh formasi pelahap berdengung dengan cara yang tidak biasa. Menghadapi situasi yang tragis seperti ini, tuan pemakan jiwa dan juga orang-orang di sekitarnya saling memandang lalu membuat keputusan. Tuan pemakan jiwa kemudian berkata, "Aku akan berhadapan dengan raja tukang jagal." Sementara yang lainnya bergabung untuk melawan raja berwajah kurus.
tubuh dari Tuan Pemakan Jiwa kemudian melesat ke arah langit dan dia mengeluarkan kekuatan pelahap dari dalam tubuhnya sambil berkata, "Kekuatan pelahap telantah langit dan bumi." Kali ini kekuatan pelahap itu pun langsung diarahkan kepada Raja Tukang Jagal. Serangan yang dikirimkan oleh Tuan Pemakan Jiwa sangatlah kuat. Namun saat berada di hadapan dari Raja Tukang Jagal, dia perlahan mengangkat tombak yang berada di tangannya dan kemudian aura hitam terpancar dari dalamnya. Lalu dengan mudah menepis serangan dari Tuan Pemakan Jiwa ini. Sang Raja Tukang Jagal sedikit tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Tuan Pemakan Jiwa, apakah kau terlalu terburu-buru untuk mati? Jika begitu raja ini akan memenuhi keinginanmu." Energi yang sangat jahat dari senjata ini telah diayunkan oleh Raja Tukang Jagal dan kemudian kekuatan yang cukup menakutkan meletus dari tombak hitam tersebut. Namun Tuan Pemakan Jiwa juga tidak ingin kalah. Dia sangat menyadari betapa berbahayanya pertempuran kali ini dan secara diam-diam Tuan Pemakan Jiwa telah mengeluarkan jarum hitam kecil di telapak tangannya. Namun penggunaan jarum ini harus dilakukan secara rahasia karena dia hanya memiliki satu kesempatan saja. Jika sampai gagal, maka Tuan Pemakan Jiwa tidak akan pernah bisa mengalahkan Raja Tukang Jagal. Di sisi lain, para ahli seperti 10 Yama, mereka telah bergabung dan melawan Raja Berwajah Kurus. Kali ini, posisi Raja Berwajah Kurus tersebut sedikit tertekan karena orang-orang dari Aula Yama Clan Xiao menggunakan kekuatan api suci. Haonier tiba-tiba merasa cukup gelisah di dalam hatinya dan dia pun berkata, "Aneh sekali. Menurut informasi, bukankah seharusnya ada 3 raja yang telah memimpin penyerangan ke dalam tempat ini? Tapi kenapa hanya ada 2 raja saja? Lalu kemana satu raja lagi?" Di saat yang sama, pada area terlarang dari pusat dunia hantu yang tidak diselimuti oleh formasi pelahap dari Tuan Pemakan Jiwa, kali ini ada bayangan aneh yang menggunakan jubah berwarna hitam. Kekuatan orang ini hanya berkisar reinkarnasi kelima. Pandangan matanya melihat pada area terlarang yang sebenarnya merupakan hutan yang sangat luas dengan misteri yang tidak bisa dipecahkan dengan mudah. Orang berjubah hitam ini yang merupakan salah satu raja telah berhasil menyusup ke dalam tempat ini, namun dia tidak berani melangkah lebih jauh ke dalam hutan misterius di hadapannya. Pandangan matanya yang muram terpaku sejenak pada kawasan hutan tersebut dan dia tidak bergerak dalam jangka waktu yang cukup lama. Berdasarkan informasi yang telah dia dapatkan, hutan ini merupakan pintu masuk untuk menuju tempat retreat dari Raja Petir dan juga Duan Qifei. Jika dia berhasil masuk ke dalam tempat itu lalu melancarkan serangan secara diam-diam, maka Raja Petir dan juga Duan Qifei pasti akan terluka serius atau bahkan mati di dalam retreatnya. Namun jika sampai dibiarkan Raja Petir dan juga Duan Qifei berhasil dalam retreat tersebut, maka kekuatan mereka akan mencapai reinkarnasi ke-8 dan ini akan menjadi eksistensi yang cukup merepotkan bagi pasukan ras jahat asing. Setelah sekian lama, raja yang menggunakan jubah hitam ini tidak bergerak. Tiba-tiba saja dia melambaikan tangannya untuk menangkap sedikit kekuatan petir yang berada di dalam hutan ini. Lalu berkata, ternyata banyak sekali misteri di dalam hutan yang aneh ini. Dengan mengandalkan jejak dari kekuatan petir, pada akhirnya dia memiliki lokasi yang pasti dari tempat retreatnya Raja Petir dan juga Duan Qifei. Dia pun sedikit tersenyum dan kemudian mengatakan, Raja Petir, kau telah menjadi orang yang sangat menyusahkan selama bertahun-tahun bagi ras jahat asing dan kini kau akan mati di dalam tanganku. Mungkin itu adalah takdirmu. Baru saja Raja berjubah hitam ini akan menuju ke tempat dari retreat sang Raja Petir, tiba-tiba, boom! Terdapat lonjakan energi di langit dan bumi.
Aura yang suci kemudian menyebar ke seluruh hutan ini. Melihat pemandangan dan juga aura tersebut, pikiran dari raja berjubah hitam ini menciut dan kemudian dia mengatakan, itu sebenarnya merupakan aura dari orang-orang yang berasal dari wilayah api yang tidak berujung. Sial, kenapa mereka bisa datang ke tempat ini? Sebuah suara dari seorang wanita yang memimpin pasukan dari wilayah api yang tidak berujung ke dalam tempat ini dan tidak lain merupakan Mu Yingying. Dia pun segera mengatakan, tidak kusangka bahwa kau raja terakhir dari 3 raja yang memimpin ke dalam tempat ini telah berani menyusup ke area terlarang dari dunia hantu. Karena kau telah muncul di hadapanku, aku tidak akan pernah membiarkanmu bisa kabur kemanapun. Kekuatan api suci bersinarlah di dunia, hancurkan kejahatan. Tanpa ragu lagi kekuatan api suci dikeluarkan dari dalam tubuh seorang Mu Yingying, dan dia pun melemparkan kekuatan api suci ini kepada raja berjubah hitam tersebut. Raut wajah dari sang raja ini menjadi sangat jelek dan juga ketakutan. Lalu dia pun berteriak, ledakan iblis. Alasan dia melakukan hal seperti ini karena dia tahu tidak punya kesempatan untuk bisa melarikan diri dari serangan api suci. Tubuhnya membengkak dalam sekejap dan kemudian duar, tubuh fisiknya hancur lebur. Ledakan itu pun bertabrakan dengan kekuatan api suci milik Mu Yingying. Dan saat ini raja berjubah hitam tersebut yang sudah menjadi tubuh jiwa berhasil melarikan diri dari dalam tempat ini. Feng Wan yang juga ikut bersama dengan Mu Yingying kali ini segera mengatakan, Nyonya Ratu, sosok jahat itu telah kau kalahkan hanya dengan 1 serangan. Kekuatanmu benar-benar menjadi semakin menakutkan saja. Para tokoh kuat yang dibawa Mu Yingying ke dalam tempat ini hanya bisa mengagumi kekuatan Mu Yingying yang sekarang. Mungkin kekuatan salah satu istri dari Soyan ini hanya berada di tingkat reinkarnasi ke-6, tapi jika dipadukan dengan piano suci serta kekuatan 5 api suci yang berada di dalam tubuhnya, dia sebanding dengan reinkarnasi ke-7 biasa. Mu Yingying kemudian menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, Tuan pemakan jiwa dan juga yang lainnya masih belum bisa menyelesaikan krisis di dalam dunia hantu. Ayo kita bersama-sama memberikan bantuan pada mereka untuk mengalahkan ras jahat asing di bawah kepemimpinan dari seorang Mu Yingying. Pada akhirnya mereka bergerak untuk menuju ke tempat pertempuran dari Tuan pemakan jiwa serta yang lainnya. Meskipun kekuatan yang dibawa oleh Mu Yingying saat ini hanya berjumlah 100 orang saja, tapi mereka adalah para elit dari wilayah api yang tidak berujung. Bahkan jika berhadapan langsung dengan orang kuat reinkarnasi ke-7 yang sebenarnya, pasukan dari Mu Yingying tidak akan menunjukkan kelemahan. Kita berpindah ke dalam dunia formasi pelahap milik Tuan pemakan jiwa. Pertempuran di dalam tempat itu menjadi semakin seru saja antara Tuan pemakan jiwa dan juga Raja Tukang Jagal. Saat ini masih tidak ada yang bisa mengalahkan satu sama lain. Sementara di sisi lain, puluhan orang kuat telah bergandengan tangan untuk menyerbu pasukan ras jahat. Tapi tampaknya mereka masih tidak bisa mengatasi situasi saat ini. Tuan pemakan jiwa hanya bisa menyipitkan matanya dan kemudian dia berkata, aku tidak boleh menunda-nunda waktu lagi. Jika pertempuran ini terus berlanjut dalam jangka waktu yang lama, maka akibatnya tidak terbayangkan. Telapak tangan dari Tuan pemakan jiwa kini secara diam-diam telah melepaskan sesuatu, dan bayangan hitam secara perlahan melesat dari telapak tangan tersebut yang tidak lain itu merupakan jarum hitam. Hal ini bergerak melalui kehampaan untuk mendekati Raja Tukang Jagal. Sementara di sisi lain, pandangan mata dari Raja Tukang Jagal melihat pada Tuan pemakan jiwa dan kemudian dia berkata, apakah hanya seperti ini saja kekuatan dari seorang yang bernama Tuan pemakan jiwa? Sangat membosankan. Mari kita selesaikan pertempuran ini dengan cepat. Dunia hantu merupakan tempat yang cocok untuk ditinggali ras jahat asing kita. Karena kalian tidak ingin menyerahkannya dengan sukarela, maka kita akan merebutnya. Telapak tangan dari Raja Tukang Jagal kemudian menggenggam erat tombak hitam yang berada di tangannya, dan kekuatan hitam yang sangat mengerikan meraung keluar dari dalam tombak hitam itu. Hal ini berubah menjadi kekuatan jahat yang bergulung-gulung di langit. Bahkan kekuatan jahat ini telah menyebabkan formasi pelahap dari Tuan pemakan jiwa berada di ambang kehancuran.
Tidak lama kemudian Raja Tukang Jagal mengangkat tombak hitamnya dan dia benar-benar berniat untuk meluncurkan serangan terakhir. Namun Tuan Pemakan Jiwa tidak takut sama sekali. Dia malah sedikit tersenyum sambil mengatakan, "Raja Tukang Jagal, kau akan menyesali tentang hal ini." Detik berikutnya raut wajah Raja Tukang Jagal sedikit linglung. Dia melihat pada kehampaan yang berada di sekitarnya sambil berkata, "Apa ini?" Karena sekarang Raja Tukang Jagal bisa merasakan tampaknya ada kekuatan yang cukup mengancam datang ke arahnya dengan sangat cepat. Ketika Raja Tukang Jagal ini ragu-ragu sejenak, tiba-tiba saja seras, bayangan hitam kecil membawa kekuatan mengerikan telah langsung menusuk dadanya. Untuk sementara, perasaan gelisah muncul di dalam hati dari seorang Raja Tukang Jagal. Karena itu sebenarnya adalah jarum hitam yang telah menembus dada dari Raja Tukang Jagal ini. Seketika kekuatan jahat yang tidak tertandingi di dalam tubuhnya lenyap seperti balon yang kempes. Dan di dadanya sekarang ada sebuah lubang yang sangat kecil. Tapi rasa sakit luar biasa telah dirasakan Raja Tukang Jagal ini. Seolah serangan dari jarum itu telah menembus ke dalam jiwanya. Raja Tukang Jagal tiba-tiba saja berteriak, "Ah!" Kekuatan jahat menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Dan kemudian hal itu bercampur dengan aura merah yang tersebar di dalam kehampaan membuat seluruh dunia dari formasi pelahap diwarnai dengan aura merah tua ini. Melihat Raja Tukang Jagal, Tuan Pemakan Jiwa menarik napas dalam-dalam dan kemudian dia akan mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Kekuatan pelahap langit dan bumi muncullah. Tuan Pemakan Jiwa telah memaksimalkan kekuatan pelahap yang berada di dalam tubuhnya. Dan kali ini formasi pelahap langsung mengirimkan kekuatan hisap yang luar biasa kepada tubuh Raja Tukang Jagal. Menyaksikan bahwa kekuatan di dalam tubuhnya telah tersedot ke dalam formasi pelahap tersebut membuat Raja Tukang Jagal tidak takut sama sekali, malah tersenyum dan kemudian berkata, "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dirimu bisa melindungi dunia hantu dengan cara seperti ini?" Tuan Pemakan Jiwa tidak peduli dan dia masih dengan sekuat tenaga mengeluarkan kekuatan penghisap dari teknik pelahap miliknya dan mencoba untuk sepenuhnya melenyapkan Raja Tukang Jagal. Di sela-sela pertempuran kali ini dia menoleh dan menatap pada pasukan yang lainnya di bawah serangan dari orang-orang kuat di dalam dunia hantu. Tuan Pemakan Jiwa telah menemukan bahwa Raja berwajah kurus dan juga pasukan yang lainnya kali ini telah terdorong mundur. Sang Raja Tukang Jagal yang juga menyaksikan adegan seperti ini hanya bisa mengatakan, "Aku tidak menyangka bahwa raja ini akan dipukuli oleh kekuatan dari dunia hantu. Wahai Tuan Pemakan Jiwa, wakil pemimpin dari pusat dunia hantu, aku Raja Tukang Jagal mengakui dirimu dan sebagai balasannya aku akan selamanya memenjarakan jiwamu di dalam dunia hantu ini dan kemudian membuat seluruh orang di dalam dunia hantu mengerti bahwa sebuah kesalahan dari kalian semuanya menantang ras jahat asing." Setelah mengatakan hal seperti ini, cahaya merah yang sangat kuat disebarkan dari dalam tubuh Raja Tukang Jagal. Dan sekeras apapun kekuatan pelahap dari Tuan Pemakan Jiwa untuk melahap kekuatan cahaya merah itu benar-benar tidak berpengaruh. Kali ini Raja Tukang Jagal telah terjatuh dalam keadaan gila. Kerusakan fatal yang disebabkan oleh jarum hitam tersebut telah membuat orang ini karakternya seperti berubah menjadi orang lain. Tuan Pemakan Jiwa hanya bisa mengatakan sebenarnya orang itu kekuatan cahaya merahnya kebal terhadap kekuatan pelahap milikku. Rasa tidak berdaya secara perlahan mengalir ke dalam hati dari Tuan Pemakan Jiwa. Dengan perubahan Raja Tukang Jagal, situasinya menjadi cukup mencekam. Sementara di sisi lain, Raja berwajah kurus juga telah melepaskan serangan balasan dan dia berhasil memukul mundur pasukan dari dunia hantu. Raja Tukang Jagal melihat kepada Tuan Pemakan Jiwa sambil berkata, "Tuan Pemakan Jiwa, dunia hantumu yang sangat besar ini hanya kau satu-satunya yang bisa dianggap
punya kekuatan mengerikan. Namun saat ini, seolah-olah kau tidak berdaya di hadapanku. Sudahlah, ini adalah perlawanan yang tidak berarti. Raja tukang jagal kembali menggenggam erat tombak hitam di telapak tangannya, dan kemudian dia akan mengarahkannya kepada tuan pemakan jiwa. Tapi sebelum raja tukang jagal ini melepaskan serangan tombaknya pada tuan pemakan jiwa, tiba-tiba saja kekuatan yang sangat menyilaukan muncul di dalam tempat ini, dan kemudian menyebabkan kegelapan di dalam dunia hantu menjadi sangat terang, lalu diikuti dengan suara dari seorang wanita yang berbicara. Mungkin apa yang kau katakan tidak sepenuhnya benar, karena di dalam dunia hantu ini masih ada kita. Raut wajah dari tuan pemakan jiwa cukup terkejut ketika mendengarkan suara dari seorang wanita tersebut. Bahkan ekspresi dari raja tukang jagal juga telah berubah menjadi sangat jelek. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah wanita yang datang ini adalah pasukan dari Mu Ying, ataukah raja petir yang telah keluar dari retreatnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.